Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Rizky. Saya perwakilan ketua kelompok dari kelompok 1. Pada kesempatan pada hari ini, kelompok kami akan membahas tentang sejarah jalur rempah Hindu Buddha ke-1. Oke, sebelum saya mulai membahas materi yang akan kami bawakan, di sini saya akan sendiri. Saya bersama beberapa teman saya, yaitu diantaranya. Nama saya Uda Fitra. Saya menjabat sebagai anggota kelompok. Kenalkan, nama saya Suranti Bane, saya sebagai anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Fauzan Muhammad, jabatan saya sebagai anggota kelompok. Kenalkan, nama saya Nisha Widris Madani, jabatan saya sebagai anggota kelompok. Nah, penasaran gimana selengkapnya? Saksikan terus materi kami sejarah rempah Hindu Buddha ke-1. Nusantara adalah negeri yang diberkahi oleh Tuhan sebagai tempat pertama di bumi untuk menemukan rempah. Sejarah mencatat, rempah bukan sekedar komoditi, namun bahwa nilai value atau gaya hidup untuk perubahan global. Itu pentingnya rempah-rempah dalam kehidupan manusia sehingga ia menjadi penggerak perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam skala lokal dan global. Para pedagang juga mempertaruhkan nyawanya dan kekayaan untuk memasarkan juru masak, untuk melezatkan hidangan. Para tabib ahli kesehatan meraciknya untuk pengobatan. Para raja mengirim ekspedisi mengarungi samudera untuk mendapatkan diplomasi demi diplomasi yang dirajut. Hubungan antar manusia menjadi global, sejarah dan peradaban manusia yang dibangun. Barang dagangan ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia kecuali di ketiga tempat ini. Saya telah bertanya kepada banyak orang dengan sangat-sangat dan sabar mengenal apakah ketiga komoditas tersebut dapat ditemukan di tempat lain, dan semua orang menjawab tidak. Kemudian saya akan membahas tentang titik-titik jalur rempah. Titik-titik jalur rempah, alur rempah mencakup berbagai lintasan jalur budaya dari timur Asia hingga barat. Eropa terhubung dengan benua Amerika, Afrika, dan Australia. Suatu lintasan peradaban bermacam bentuk, garis lurus, lingkaran, silang, bahkan berlurus di bumi. Kali ini saya akan membahas rempah dan jalur perdagangan global. Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, ribuan tahun lalu, jalur rempah adalah rute nenek moyang kita menjalin hubungan antar pulau, suku, bangsa dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan yang membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persidangan. Jalur inilah yang akhirnya menghubungkan Nusantara dan dunia. Datangnya penutur bahasa Austronesia ke Nusantara ke sekitar 4.500 tahun yang lalu. Dengan perahu menjadi awal pertukaran rempah dan komoditas lain antar pulau di Indonesia Timur. Budaya mereka inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya budaya bahari yang melayarkan rempah hingga ke Asia Selatan sampai ke Afrika Timur. Dan sejak awal Masih, jalur rempah telah menghubungkan India dan Tiongkok. Tercatat sudah ada pelaut Jawa yang mendarat di Tiongkok pada abad ke-2 Masih. Kapal-kapal Nusantara digunakan para biarawan dari Tiongkok untuk pergi belajar agama Buddha di Surpanagriha atau Sriwijaya dan di India. Kerajaan besar Sriwijaya Mataram, Hindu, Singasari, dan Majapahit menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Tenggara, Tiongkok, Asia Selatan, Asia Barat hingga ke Afrika Timur.